Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya, haleluya. Tema kita di bulan Februari adalah Facing the Giant atau menghadapi raksasa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh berkumpul kembali, memuji meninggikan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kami datang menaikkan pujian syukur kami untuk Engkau Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Pujian dan syukurku dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan.
adalah penyembahan yang harum dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Saya rindu Bapak Ibu, mari kita sama-sama lebih sungguh katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Kau ciptakanku kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Lebih sungguh katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau Yesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku segenap hidupku bersembahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kami
bersyukur Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau. Tuntun kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Kami adalah suratan terbuka. Kami mau menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami pergi ya Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan lebih tinggi. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya, terpujilah nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Oh amin. Berikan sorak-sorai, Engkaulah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami mau memuji Engkau lebih lah dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Mari katakan Tuhan Yesus Allah yang baik dan dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus baik. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau musuhku, engkau
kemuliaan, pujian hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk persembahan, yang kedua untuk diakonia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kekuatan bagi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami kuat bersama Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami akan memberikan persembahan. Jamah setiap tangan-tangan yang memberi, biar mereka diberkati dengan sukacita dan berkat dari Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, jamah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar mendengar, namun firman itu boleh berakar kuat di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajarlah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan setiap kita. Percaya janjinya ya dan amin. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan
kekuatan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami ada di sini karena Engkau Tuhan telah menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam segala keadaan Engkau Tuhan tampil sebagai penolong dalam hidup kami. Maka pagi hari ini dengan penuh sukacita kami mengangkat hati kami, membawa hidup kami menjadi persembahan bagimu. Kami rindu menyenangkan hatimu, karena kami sadar Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikanmu. Kami belajar untuk menyenangkanmu. Dan kami juga membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami membutuhkannya dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan. Bahkan mujizat-mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sedang di mana saja mengikuti online, betul? Ya, saya berterima kasih ya untuk kesempatan bisa ada di hadapan saudara pagi hari ini. Kalau saya berdiri di sini pagi ini betul-betul membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu hebat. Amin. Tuhan adalah Allah yang terus bersama dengan kita, bersama dengan saya. Dan hari ini buktinya. Saudara, pagi ini saya akan bicara tentang satu hal yang penting buat gereja Tuhan di akhir zaman ini. Karena sekarang ini gereja itu ada di mana-mana, saudara. Betul ya? Gereja ada di mana-mana. Satu kali jemaat GAB Holy Rock datang kepada saya dan ngajak saya pergi ke sebuah gereja baru di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu banyak gereja baru loh. Betul enggak? Mereka bilang begini, Pak Gembala, ayo kita ikut, ada persekutuan doa, nggak jauh dari sini tempatnya. Oh iya, persekutuan doa apa? Dia sebutkan satu nama. Oh begitu ya, oh puji Tuhan, hari apa itu? Bukan hari Rabu kok, bukan hari Minggu kok, hari yang lain gitu. Lalu saya bilang, oh oke. Oh kamu ke sana ya? Iya saya ke situ, tapi tenang aja Pak. Mereka itu nggak akan bikin gereja di Sidoarjo. Mereka nggak akan bikin gereja, mereka udah ngomong kok di awal. Siapa saja boleh datang karena kami tidak akan bikin gereja. Jadi ayo Pak, sekali-sekali datang Pak. Saya bilang, iya nanti kalau ada kesempatan ya kita bareng-bareng. Terus kemudian saya bilang sama tim saya, itu kan marketingnya gereja. Awal-awal datang mereka bilang tidak mendirikan, supaya apa? Nyaman dulu kan. Semua orang datang, oh iya cuma persekutuan doa. Tapi lama-lama, benar yang saya ngomong saudara. Atas nama karena jemaat ingin kita bikin gereja di sini ternyata sudah banyak, berdirilah gereja itu di sini. Dan jemaat yang datang itu datang kepada saya dan bilang, iya Pak, bikin gereja Pak. Terus nggak ke sana. GAB Holy Rock cukup buat saya, kata, wah puji Tuhan kalau begitu ya. Saudara sekarang ini ada begitu banyak gereja dan kadang-kadang orang berpikir punya uang itu bisa bikin gereja. Punya potensi bisa bikin gereja, iya kan? Gereja ada di mana-mana, tetapi kemudian gereja itu tampil di publik, tampil di hadapan umat dengan apa saudaraku, model yang macam-macam. Tetapi saya belajar satu hal hari-hari ini untuk kembali kepada iman-iman yang fundamental, iman yang sederhana, bagaimana kita mengiring Tuhan, belajar terus mengasihi Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak terjebak kepada pengajaran-pengajaran yang mungkin dalam tanda petik kontemporer, tetapi menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Penyimpangan yang kecil di awal, saudara, itu akan membawa kita makin lama makin jauh menyimpang dari kebenaran itu. Setuju dengan saya, katakan amin. Gereja Allah Baik punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran itu. Nah pagi ini saya akan berbicara tentang kekayaan orang percaya. Kekayaan rohani orang percaya. Kita akan baca dulu firman Tuhan yang terambil
dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Peristiwa ini terjadi di sekitar tidak jauh setelah peristiwa Pentakosta. Dan tentu kalau tidak terlalu jauh dengan peristiwa di loteng Yerusalem pencurahan Roh Kudus, maka peristiwa yang kita akan baca ini juga tidak terlalu jauh dari kematian, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi peristiwa ini itu diselimuti oleh cerita-cerita yang masih hangat beredar di Yerusalem pada waktu itu tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang orang membicarakannya pada waktu itu pasti dengan pro dan kontra. Nah, kita akan baca saudara, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya rindu jemaat Tuhan, baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, katakan amin untuk firman Tuhan. Gereja mula-mula di peristiwa Yohanes dan Petrus ke bait Allah, ketemu dengan seorang lumpuh sejak lahir yang ngemis di depan bait Allah itu. Pada waktu itu gereja mula-mula sedang bertumbuh secara rohani dengan begitu luar biasa. Jadi gereja sedang semangat-semangatnya, sedang berapi-api. Gereja mula-mula itu mereka sedang bergerak dengan begitu antusias. Api Roh Kudus di dalam gereja mula-mula, di dalam diri rasul-rasul, itu nggak bisa menghalangi mereka untuk diam, untuk takut, untuk tidak melakukan apa-apa. Api Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, menggerakkan mereka untuk terus move, bergerak, bergerak, dan bergerak. Dan pergerakan mereka itu beritanya tidak tentang kemandirian finansial, tentang keuangan, tentang kekayaan, dan seterusnya. Tetapi mereka memberitakan kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Bayangkan saudara, mereka itu minoritas loh waktu itu. Dikejar-kejar, betul? Dikucilkan. Ketika saudara baca ayat firman Tuhan, lihat konteksnya, maka saudara akan lebih bisa memahami konteks itu. Dalam situasi seperti itu, Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka itu orang-orang yang sederhana. Saya tidak pernah mengatakan rasul-rasul ini orang-orang yang tidak berpendidikan ya. Saya cuma mengatakan mereka orang yang sederhana. Karena 3 tahun setengah mereka diajar oleh Sang Maha Guru. Dan ada orang yang berkata mereka tidak terdidik, tidak berpendidikan, itu kurang tepat, betul nggak saudara? Mereka itu orang yang luar biasa menerima pengajaran. Setiap hari mereka melihat. Tetapi mereka itu orang-orang yang biasa. Mereka bukan orang-orang yang terkenal seperti misalnya Paulus, sarjana dari yang sangat terkenal, seorang ahli Taurat dan sebagainya. Mereka bukan orang-orang yang terpandang, mereka orang yang sederhana. Tetapi api Roh Kudus di dalam diri mereka, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat itu belum ditulis, tetapi ayat itu menjadi nyata di dalam kehidupan gereja Tuhan mula-mula pada waktu itu. Amin. Itu yang sekarang ini gereja Tuhan kehilangan. Saya banyak sekali merenung apa yang terjadi dengan saya di hadapan Tuhan. Apa yang sedang saya kerjakan hari ini, dan seterusnya. Dan saya berdoa pagi hari ini, api yang sama itu kembali berkobar di dalam hati kita. Amin. Kembali membara di dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Ada beberapa hal yang kita pelajari di sini. Petrus berkata jujur tentang keterbatasan finansial. Gereja mula-mula bukan gereja kaya secara keuangan, tetapi mereka tidak miskin secara rohani.
Ini yang harus dimiliki. Dan kalau saya bicara tentang gereja, itu tidak hanya bicara tentang merek, saudara. GAB, GBI, apalagi. Macam-macam ya, nama gereja sekarang. GPDI, GSJPDI, iya tuh, GPIB. Itu semua gereja. Tetapi konteks gereja yang sedang kita bicarakan, itu adalah diri kita. Amin. Itu adalah saya dan saudara. Gereja yang dimana Roh Kudus itu berdiam di situ. Saudara, secara finansial yang diharapkan oleh si pengemis ini itu adalah bantuan keuangan, betul enggak? Dan dia udah settle di situ lama. Saya enggak tahu ada yang mengkoordinasi enggak. Karena sekarang kan ada yang bisnis begitu ya. Dilepas lalu sore setoran kan? Nah ini pengemis lumpuh sejak lahir ini, itu udah di situ dia. Dia dikenal di situ sudah. Berarti itu wilayah kekuasaannya, enggak ada pengemis yang lain. Karena dia bilang ini wilayah gue, lu jangan di sini. Kamu di tempat lain, jangan di sini. Dia di situ. Dan setiap hari dia mengharapkan apa? Uang untuk bisa apa? Makan, bisa menyambung hidup, dan seterusnya. Lumpuh sejak lahir ini bicara tentang apa saudaraku? Sebuah ketidakberdayaan kehidupan. Kehidupan yang sepenuhnya bergantung kepada orang lain, bergantung kepada belas kasihan orang lain, dan kehidupan ini kan kehidupan yang sebenarnya amat sangat tidak nyaman dan tidak menyenangkan, betul enggak? Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain, maka orang yang kepadanya dia bergantung itu bisa memperlakukan dia semau-maunya, mengatakan apapun kepadanya, dan sikap-sikap yang lain. Karena apa saudara? Hidup orang itu bergantung. Gereja mula-mula, mereka menggantungkan hidup pelayanannya, termasuk rasul-rasul, itu bukan kepada emas dan perak. Tetapi, nanti kita akan pelajari bersama-sama, kepada kuasa Roh Kudus, kepada satu pribadi yang menjadi sentral dari semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup hari ini, hanya mengejar emas dan perak, kalau saudara butuh emas, pergi ke Pak Gembala ya. Tetapi konteks yang saya bagikan pagi hari ini adalah orientasi, pola pikir, di mana saudara membangun kehidupan. Kalau yang kita kejar itu uang, maka kebahagiaan itu akan jauh dari hidup kita. Sukacita itu akan jauh dari kehidupan kita. Petrus, dia menghentikan langkahnya di depan pengemis lumpuh ini, dan pengemis itu menaruh harapan kepada dia. Karena semua orang kan sibuk berlalu lalang di bait Allah utama di Yerusalem pada waktu itu setiap kali ada kegiatan ibadah itu rame orang datang beribadah. Dan ketika semua orang lewat karena mungkin mereka udah ganggu ini orang dan seterusnya, tiba-tiba ada dua orang, Petrus dan Yohanes menghentikan langkahnya dan interaksi dengan dia. Wah, si pengemis ini berharap. Dan ketika mereka berkata, yang keluar emas dan perak tidak ada padaku. Mungkin pengemis ini mikir, ya udah minggir roh, biar yang lain punya kesempatan, betul ya? Karena yang dia butuhkan itu. Ya udah jangan halangi yang lain, udah pergi sana. Tapi dua orang ini tidak berhenti di situ, betul enggak? Saudara, orang lumpuh ini dia mengharapkan uang. Orang yang kasih perhatian sama dia, saat yang lain tidak kasih perhatian sama dia, ngomong emas dan perak tidak ada padaku. Laupo terus berdiri di depanku. Kan seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat, dia menerima lebih dari yang dia perlukan dalam orientasi hidupnya nanti. Tetapi kita pelajari dulu saudara, bahwa gereja dipanggil bukan hanya menjawab kebutuhan jasmania semata-mata. Lebih daripada itu.
Gereja itu harus mengimpartasikan hal-hal yang bernilai kekal. Karena nanti kita akan melihat pengemis ini bukan hanya disembuhkan, tetapi dia masuk ke dalam bait Allah bicara tentang penerimaan secara sosial dan sampai mati. Pengemis ini pasti tidak akan lupa Yesus Kristus orang Nazaret yang menyelamatkan dia itu. Saya anniversary gereja itu baru mau 3 tahun. Adik-adik rohani saya, anniversary-nya udah 20 tahun, 25 tahun. Pak Walden, anniversary penggembalaan mau 3 tahun. Puji. Kenapa? Saya 27 tahun full time baru berani melangkah, saudara. Karena saya tahu, saya tidak punya emas dan perak. Ya, bukan itu. Ada banyak hal yang saya pertimbangkan. Oh, dari dulu. Saya waktu di Sangkakala ya, lagi booming. Saudara masih ingat ada Sangkakala dulu? Pasti pernah dengar nama Walden ya? Datang pengusaha kepada saya. Pengusaha sandal sangat terkenal yang masih ada sampai sekarang ini ya. Lalu ada pengusaha yang lain. Mereka bilang begini, Walden kamu lagi booming, bikin gereja. Kita support. Pokoknya kamu jadi gembalanya. Kita support. Lalu mereka punya program, ada satu pengusaha sarang burung. Kita akan bikin panti asuhan. Nanti kamu sama istrimu yang kelola. Jadi gereja, ada tempat, ada panti asuhan. Mengenai kehidupan kamu, udah kamu gak usah pikirin. Kamu tetap siaran di radio kan, dan kamu pelayanan. Waduh, saya itu orang yang, ya mudah-mudahan sampai sekarang ya, idealismenya tinggi. Saya bilang begini, sebentar dulu Pak, Bapak-Bapak, kita berdoa dulu ya. Karena saya kalau bicara tentang penggembalaan, melihat diri saya, melihat keberadaan saya, itu nggak pernah berani untuk merasa layak, saudara. Dan kemudian saya bilang, enggak. Karena ketika saya maju pada waktu itu kan bukan saya sendiri, satu keluarga kan. Nah, saya sudah ngukur semuanya. Ora iso pada waktu itu. Waktu berjalan 27 tahun berikutnya, Pak Samuel panggil, Pak Hosea panggil, ada beberapa hamba Tuhan, ayo. Dan saya dalam 3 tahun ini belajar bahwa gereja ada bukan karena ada emas dan perak saja. Amin. Ya. Saya mulai dari 3 keluarga yang sederhana, muter dari rumah ke rumah. Tiba-tiba, bukan emas dan perak yang betul-betul kami andalkan karena itu tidak punya sama sekali belas. Tiba-tiba Tuhan bukakan, berkat itu datang. Ada teman saya, selalu berkata, enak Pak Walden, begini. Disupport oleh pengusaha, oh amin gitu kan. Dan seterusnya. Saya bilang, kenapa kamu tidak melangkah? Waduh, berapa sewa ruko? Dia hitung semuanya, berapa beli kursi? Berapa beli karpet? Berapa beli mimbar? Dia tidak tahu kalau di GAB Holy Rock itu semuanya dari GAB Mahanaim, saudara. Semua dari berkat Tuhan gitu kan. Emas dan perak tidak punya. Jadi hidupmu, engkau bisa melakukan hal-hal yang hebat. Itu bukan karena apa yang ada padamu secara materi, tetapi apa yang ada di dalammu yang engkau andalkan. Petrus dan Yohanes, bahkan untuk pengemis mereka tidak punya untuk dikasih, saudara. Tetapi mereka dapat memberi luar biasa. Jadi konteks kalau saudara berpikir saya miskin, saya tidak bisa memberi, itu keliru sama sekali. Setuju, katakan amin. Karena saudara memiliki sesuatu, bahkan nilainya lebih besar daripada emas dan perak. Dan itu dampaknya bukan dalam waktu dekat, kekal saudara, yang bisa saudara berikan. Lihat betapa hebatnya Tuhan di dalam hidupmu, amin.
Pengemis itu bilang, minggiro, kan tidak ada emas perak. Lalu pengemis ini bilang, pikir ya, ini orang ngomong emas dan perak tidak ada padaku, tapi kok tetap ada di situ. Oh, kemungkinan dia punya berlian. Emas, perak, tidak ada padaku. Tapi kok tidak pergi? Masih di situ. Kemungkinan dia punya berlian. Atau kalau enggak, mungkin dia pikir, oh mungkin dia mau ngasih roti, makanan, dan lain sebagainya. Bukan emas dan perak. Tetapi yang kedua, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Saudara dengarkan ini. Apa yang kupunyai? Apa yang saudara punyai? Hari ini taruh di dalam rohmu, pikirkan secara dominan bahwa ada sesuatu yang engkau punyai. Amin. Engkau bukan orang yang tidak punya apa-apa. Engkau punya sesuatu di dalam dirimu. Gereja Tuhan itu bukan tidak punya apa-apa. Punya sesuatu dalam dirimu. Saya tidak pernah ngomong sama 3 anak saya. Ini papa ini pendeta ya nak ya. Kamu harus paham. Kamu pakai baju bekas, seragam bekas. Semuanya bekas karena papa ini pendeta dan seterusnya. Ya udahlah nerima ya nak ya. Karena papa pendeta. Dari dulu saya tidak pernah punya konsep seperti itu. Karena ketika ada hamba Tuhan bersaksi, begitu kekurangannya dia tidak bisa mencukupkan apa-apa. Itu saya waktu muda dulu ya. Itu saya mikir, kita ini melayani Tuhan. Orang kerja di orang aja, itu bisa cukup. Lah kita ini melayani Tuhan yang punya segalanya, kenapa kita kurang? Itu saya cari maknanya saudara. Ya memang tidak berlebihan, tetapi saya selalu berkata, apa yang kamu perlukan nak, kamu pasti akan menerimanya dari Tuhan. Saya juga tidak mau mengkerdilkan Tuhan di mata anak-anak saya. Papa saya melayani Tuhan, hidup kita menderita. Papa saya melayani Tuhan, kita tidak bisa sekolah. Loh, papa saya melayani Tuhan, compang-camping. Ya saya tidak mau saudara. Karena image mereka nanti bukan hanya pahit hidupnya kepada saya, tetapi kepada Tuhan yang saya layani, yang tidak bisa mengcover. Betul enggak? Saya selalu katakan, kalau mereka butuh sesuatu, minta sama Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan. Dan saya katakan sama anak-anak saya ini bapak beranak banyak saudara ya, kalau zaman sekarangnya 3 orang. Teman saya yang punya anak satu bilang, kamu ini kok nekat ya? Saya bilang, ya apa ya? Ya tiba-tiba brojol gitu loh. Teman saya bilang, anaknya kan cuma 1. Aku itu lihat kamu itu kadang-kadang, aduh satu kejepit, satu kejeduk waktu masih kecil ya. Satu tiba-tiba apa, kepeleset. Datang jam 7 ibadah, dulu kan jam 7 ibadah di Surabaya di forum. Lah full timer jam 6 harus sudah di situ berlutut berdoa. Mundur ke belakang jam berapa saya bangun. Kasih pita 3 anak, kasih mandi, kasih bedak, dan seterusnya. Berangkat siapin susu, rewel pagi-pagi atau namanya bayi, balita saudara. Tetapi saya tidak pernah mengecilkan Tuhan di mata anak-anak saya. Mereka tetap memandang Tuhan itu Allah yang hebat, Allah yang besar, karena saya tunjukkan itu kepada mereka. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang saudara punyai, bapak-bapak, sebagai seorang ayah, ibu-ibu, sebagai seorang ibu. Sebagai seorang pemimpin, apa yang engkau punyai? Karena engkau hanya bisa memberikan apa yang engkau punyai. Kalau engkau tidak punya, engkau tidak bisa beri, betul tidak saudara? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai? Apa yang kita punyai saudara? Apa yang kita punyai? Yang kita punyai itu adalah, kalau bicara tentang gereja, yang gereja punyai adalah yang pertama, Injil, kebenaran. Yang kedua, berita tentang pengharapan. Dan yang ketiga, berita tentang kuasa Allah yang bekerja. Ini bicara tentang otoritas, saudara.
Di dalam diri saudara ada otoritas. Amin. Itu yang gereja mula-mula punya, yang menggerakkan mereka sampai ke ujung bumi seperti Amanat Agung. Kalau dilihat secara manusia, apa yang mereka punyai? Emas perak enggak punya, reputasi enggak punya, nama besar enggak punya, fasilitas enggak punya. Tetapi dengan berani Petrus berkata, apa yang aku punya, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Wah, si pengemis lumpuh ini hatinya makin berbunga-bunga. Apa ya? Apa ya? Kok nggak langsung gitu loh? Nggak to the point gitu loh. Dia mungkin mulai melihat ada bungkusan apa kira-kira ini sama Om Petrus, sama Om Yohanes gitu kan. Apakah ada parcel? Apakah ada amplop merah? Iya toh? Hari apa kita merayakan Imlek? Nah, apa yang waktu hari Selasa saudara, apa yang saudara punyai? Oh, saya punya babi kecap dan seterusnya. Ini pengemis, lumpuh, yang hidupnya biasa bergantung kepada belas kasihan orang lain, menunggu apa yang aku punyai. Saudara, poin ini penting. Saudara bukan tidak punya apa-apa. Saudara punya sesuatu yang dapat mengubah segalanya dalam hidupmu. Yaitu otoritas yang saudara terima dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kau menerima kuasa ketika Roh Kudus turun dalam hidupmu. Dan Petrus, rasul-rasul, mereka tidak gentar, mereka maju terus. Karena ada sesuatu yang mereka punyai dan mereka tahu mereka bisa beri itu kepada orang lain. Otoritas itu yang bisa mengubah keadaanmu. Kuasa itu yang ada di dalam dirimu yang bisa mengubah keadaan. Keadaan apapun. Rumah tangga, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena saya selalu berkata, Yesus itu sumber segalanya. Amin. Yesus itu sumber segalanya. Katakan sebelahmu, Yesus sumber segalanya. Amin. Apa yang kau butuhkan hari ini, engkau punya sumbernya di dalammu. Siapa sumbernya? Yes. Nah, kalau gereja kemudian hanya mengkhotbahkan kulit-kulit dan seterusnya. Firman Tuhan ngajarin kita cari yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Konteks Matius 6 itu kekhawatiran. Tentang hal kekhawatiran. Makan, minum, pakai itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi yang mengenal Allah harus mencari kerajaan Allah, maka makan, minum, pakai ditambahkan. Amin. Kalau ditambahkan itu berarti bukan yang utama. Setuju katakan amin. Yang utama apa? Yesus yang jadi tujuan hidup kita. Menjadi milik kita. Amin. Dan itulah yang kemudian kita punyai. Maka semuanya akan ditambahkan kalau engkau punya yang utama itu. Yesus di dalam dirimu. Amin. Karena yang lainnya itu menurut saya itu topping. Ditambahkan. Yesus itu cukup bagi kita. Yang lainnya ditambahkan. Dan kalau ditambahkan, itu berlimpah-limpah, saudara. Saya ngomong sama jemaat yang saya layani. Jangan cari berkatnya, cari sumbernya. Sumber berkatnya. Dan Yesus sumber berkatnya. Kalau saya di tangan saya ada permen hari ini, saya ngomong sama saudara, Bapak Ibu, saya ini pengusaha permen, saya punya pabrik permen. Saya mau pensiun. Saya kasih pilihan, mau mana? Mau permen atau pabrik permen? Yang mau pabrik permen angkat tangan. Saudara orang dewasa ya. Kalau saya ngomong sama anak PAUD, di sini ada anak PAUD ya. Nggak tahu kalau anak PAUD 2026 ya, pola pikirnya bagaimana. Kalau saya tanya sama mereka, Om Balden punya permen, tapi ada pabrik permen. Permennya ada di depan, pabriknya nggak ada di depan mereka. Kira-kira anak PAUD milih yang mana? Pilih Yesus lebih dulu. Jadikan dia yang terutama, dan itu menjadi apa yang kupunyai itu. Kalau engkau memiliki Yesus, engkau memiliki sumbernya. Amin. Emas dan perak tidak ada padamu. Tapi bisa menjadi ada karena sumbernya ada di dalammu. Amin. Iya, saudara. Beberapa waktu yang lalu,
Saya itu butuh, bukan berapa itu yang lalu ya, minggu ini. Itu butuh beberapa hal untuk kebutuhan. Ya, kebutuhan kuliah dan sebagainya. Saya tetap percaya begini, hari ini belum, besok Tuhan akan menolong saya. Besok ketika saya belum melihat itu, saya juga mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba, satu sore, ada seorang teman, bukan asisten ya, dia semacam orang penting di sebuah kafe restoran yang biasa saya nge-MC. Telepon saya, nah dia tidak seiman, tapi sangat dekat, sangat akrab. Begitu telepon langsung, "Shalom Pak Walden." Waduh, karena saya selalu ketemu dia shalom gitu. "Pak, ini ada yang mau ngomong." Ada seorang yang ngomong sama saya. Intinya gini, ada seorang bapak-bapak, umurnya 70 tahun lebih, dan dia bilang, "Pak, saya mau menikah." "Oh iya Pak, tanggal berapa?" "Tanggal sekian." "Terus apa yang bisa saya bantu Pak?" "Saya itu enggak pesta Pak. Saya cuma ngundang 100-an orang." Saya mulai enggak enak perasaan saya, itu pesta Pak, itu pesta Pak. Tapi kalau MC di telepon bilang enggak pesta, pernah satu kali pesta sederhana Pak, yang datang 1.000 saudara. Biasanya kalau narasinya ke MC begitu, maksudnya apa menurut saudara? Fee disesuaikan gitu kan? Saya cuma ngundang 10 meja Pak, paling meja cadangan seberapa gitu. Tapi kalau cadangannya 5 udah 150 ya. Oke Pak, kita enggak bicara apa tanggal berapa, jam berapa. Karena kalau udah ngomong panjang lebar ternyata saya enggak bisa juga percuma tuh. Begitu dia ngomong tanggalnya cocok. Dan dia orang yang profesional dan dia bilang, "Oke Pak, kalau gitu sebelum kita lebih lanjut berapa fee-nya?" Wah, itu. Saya bilang, "Pak, berapa budget Bapak untuk acara Bapak ini?" Jadi Bapak ini umurnya 75 apa 76, istrinya meninggal 6 tahun lalu. Lalu dia punya adik, istrinya punya adik perempuan, suaminya meninggal 5 tahun lalu. Mereka beda kota. Lalu cinta bersemi. Mereka menikah, gitu kan. Dan menikahnya itu sah secara hukum dan secara gereja. Tidak ada masalah kan? Betul ya? Waktu ketemu itu, tidak usah macam-macam Pak. Tidak usah ada musik, tidak usah ada nyanyi. Saya tanya berapa makanannya? Makanannya prasmanan atau mejaan? Mejaan. Berapa makanan? 8 plus 2. Lama itu Pak. Lah saya nge-MC ngapain? 2 jam lebih kalau tidak ada musik, tidak ada tarian, tidak ada penyanyi. Lah ngomong terus saya kan. Bisa kering saya gitu kan. Saya bilang oke, kita ketemu dulu ya, kita konsep sama-sama. Saya bilang Bapak itu butuh elektron, penyanyi, solo keyboard, nggak usah full musik, kalau mau boleh. Bapak butuh artis satu, penyanyi. Kenapa Pak? Ini loh acaranya Pak. Lah dia bilang, saya cuma pengen gini, di depan sambutan lalu doa, ya udah. Makan 8 makanan itu, masa disok 1 kali gitu loh. Ketika saya buka, oh iya kalau gitu, ada kenalan? Oh ada. Saya bilang, saya tanya dulu fee-nya ya, apakah sudah berubah? Karena ini tahun 2026 Pak. Deal. Nah, saya bilang, oke Pak, kalau gitu kita perlu games ya. Supaya meriah gitu, suasananya sukacita. Dia bilang, "Pak, ini yang datang lansia semua." Ya memang pengantinnya lansia saudara. Dia punya bayangan games itu di acara Sweet 17 itu loh, yang mencolot sana, mencolot sini gitu ya. Saya bilang tenang, permainannya itu disesuaikan. Pertanyaan dan apalah gitu, percaya sama saya. Oh begitu ya, oke, butuh berapa hadiah? Bisa Pak Walen cari, saya bilang jangan, ayo kita bareng-bareng. Kebetulan di dekat rumahnya itu ada Mr. DIY itu.
Saya bawa suami istri ini, wah mereka beli hadiah yang terbaik. Yang terbaik. Anaknya di mana Pak? Anaknya di Amerika semua, saudara. Jadi 2 orang yang sudah mapan, yang kemudian menyatukan hati. Itu di sisi mereka ya. Tetapi di sisi saya mendapatkan berkat. Karena waktu saya tanya, budgetnya berapa? Itu ternyata jauh di atas budget saya. Saya bilang, oh ya Pak, enggak apa-apa. Gitu dong MC yang berhikmat tuh. Jangan sampai di atas, kebanyakan Pak. Jangan Pak, budget saya segini Pak. Itu namanya MC apa saudara? Murah hati ya. Saya bilang, budgetnya berapa Pak? Segini. Begitu ya Pak? Oke, sebentar. Cukup Pak. Ya udah. Ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sumbernya ada di sini, ada di dalam pikiran kita bahwa apapun yang kita perlukan sumbernya ada kok, Tuhan Yesus. Maka apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Saya sharing sama anak saya, ini loh. Terpenuhi apa yang kamu perlukan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saudara punya sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu, amin. Jangan pernah takut. Emas dan perak itu, ya sekarang ini lagi naik sih harganya ya. Berapa? Opah sekarang emas. Seminggu yang lalu, anak saya tiba-tiba WA saya, ingin mendiskusikan satu hal. Dia bilang begini narasinya, itu sempat saya posting ya. Pak, saya sedang di kelas psikologi, ada diskusi panas tentang apakah uang adalah segalanya. Nah, uang adalah segalanya. Menurut Papa, apakah uang adalah segalanya? Oh, saya tanggapi serius, saudara. Karena itu kan anak-anak yang sedang mencari pegangan hidup kan, prinsip. Saya bilang, iya segalanya memang butuh uang. Saudara setuju kan? Apa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau sudah terima gratis karena ada yang bayar. Betul ya? Dan itu pakai uangnya siapa? Uangnya dia. Saudara bilang, gratis. Tapi tidak ada yang gratis. Saya bilang segalanya butuh uang enggak? Tetapi uang bukan solusi untuk segalanya. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anak saya langsung chat. Maksud Papa, kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, apakah kita bisa bahagia? Wah. Ya namanya anak remaja ya tanyanya. Bagaimana orang bisa bahagia kalau tidak bisa makan, tidak bisa beli HP, tidak bisa kuliah, tidak bisa apapun? Bagaimana orang bisa bahagia kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi karena tidak punya uang? Saya hati-hati loh menjawabnya. Saya bilang ya tidak gitu juga. Karena setiap orang kalau bisa berdamai dengan keadaannya, dia pasti bisa bahagia. Keadaan yang bisa kita terima, lalu kemudian kita renungkan, itu ya dasar pemikiran saya. Lalu kemudian kita berjuang untuk mengubah keadaan itu dengan segala daya upaya kita. Maka kita punya harapan untuk bahagia dan dalam prosesnya pun kita bahagia. Karena kita tahu perjuangan kita akan menuju ke titik di mana kita menerima. Wah, anak saya itu ngejar terus, saudara. Apakah ada orang yang tidak bisa mencintai, Pak? Dalam hatiku ini dari uang kok ke mencintai ya? Dan akhirnya saya tanya, ini maksudnya apa ini? Kamu itu diskusi sama Papa atau kamu sedang berdiskusi dengan, oh saya tidak yakin saja dengan jawaban saya, pemahaman saya, makanya saya konfirmasi sama Papa. Saudara, kalau sesuatu yang ada pada kita itu nilainya lebih tinggi dari emas dan perak mewakili uang, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini, walaupun hidup ini itu segalanya butuh uang. Karena
yang lebih tinggi nilainya dari uang itu kupunyai. Amin. Punya Yesus itu cukup. Setuju dengan saya katakan amin. Punya Yesus itu cukup. Banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu COVID itu sangat terbukti. Apakah yang mati, yang meninggal waktu COVID itu hanya orang yang tidak berduit? Karena lambat ditangani, akses susah, dan sebagainya, tidak bisa keluar negeri berobat. Kita melihat waktu itu, uang itu bukan segalanya, betul ya? Ada satu orang itu yang punya oksigen, yang suplai oksigen kemana-mana, perusahaan yang mensuplai oksigen, kehabisan oksigennya sendiri, saudara, meninggal. Yang punya hotel itu loh di Surabaya, karena COVID. Jadi, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Jemaat Tuhan, taruh dalam rohmu, ada sesuatu yang kupunyai, yang bisa kuberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, kepada gereja. Ada sesuatu yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Si lumpuh dan yang buta itu, si lumpuh yang ngemis itu, apa? Cepat ditok gitu loh. Emas dan perak tidak ada. Ngomong terus ini si Petrus. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Bagian yang ketiga. Ini gongnya saudara. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ternyata itu yang disimpan oleh Petrus, yang nilainya lebih tinggi dari emas dan perak. Dan itu yang kupunyai, yang akan kuberikan kepadamu. Nama Yesus. Amin. Nama siapa saudara? Apakah saudara menyebut nama itu setiap hari? Amin. Apakah saudara menyebut nama itu di depan banyak orang di sekitar hidupmu? Yesus orang Nazaret. Kenapa Petrus mengatakan identitasnya dengan jelas? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Dengan asal usulnya. Dengan identitasnya. Karena nama Yesus Kristus orang Nazaret sedang viral pada waktu itu. Banyak nama Yesus di Yerusalem. Karena nama Yesus itu Yosua, Yesaya, itu sama penyebutannya. Tetapi Yesus Kristus, orang Nazaret, itu cuma ada satu pribadi. Dan itu yang diberitakan oleh Petrus, yang ada padanya, yang diberikan kepada orang lumpuh itu. Nama ini, itulah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Dan kalau saya ada di depan saudara juga, karena ada Yesus Kristus orang Nazaret, yang menyertai hidup saya. Dan saya percaya saudara sepakat dengan saya, saudara hari ini ada karena ada Yesus Kristus orang Nazaret. Yang menguatkan engkau, yang melindungi engkau, dan seterusnya saudara. Amin. Dalam setiap kesempatan, saya itu tidak pernah sungkan menyebutkan nama Yesus Kristus orang Nazaret. Saya punya beberapa kesempatan workshop ya di perusahaan, dan ketika saya dikasih kesempatan berbicara, saya selalu melihat ini kesempatan untuk memberitakan Tuhan. On konteks, saya tidak lebay, tetapi biasanya saya ngomong begini sebelum workshop itu mulai. Bapak Ibu, kita akan memulai workshop kita, tapi mari berdiri bersama. Kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, supaya workshop ini bermanfaat. Tapi izinkan di bagian terakhir saya akan berdoa sesuai dengan iman saya. Kristiani. Udah, berdoa mulai. Diam. Lalu ketika saya melihat ada yang sudah begini, berdoa selesai. Lalu kemudian saya berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan acara itu. Saya pendengarkan nama itu. Yesus Kristus orang Nazaret. Bahkan iblis gemetar saudara mendengar nama itu. Amin. Tidak ada sakit penyakit yang tahan mendengar nama itu. Tidak ada persoalan yang tetap betah mendengar nama itu. Satu kali di Adijasa saudara, atau di Grand Haven ya, dia di jasa paling sering sih. Saya itu ada teman saya, papanya meninggal. Saya tutup peti.
Begitu selesai tutup peti ngobrol, dia selalu bilang Tuhan Yesus itu baik banget ya Pak Walden, gini. Waktu papi begini. Wah Tuhan Yesus itu gini. Tiba-tiba ini orang punya posisi tinggi di perusahaannya dia. Tiba-tiba big bossnya datang. Dia pikir cuma teman-temannya, ternyata owner dari perusahaan itu datang, saudara. Dia bilang, datang Pak, bos saya datang Pak. Begitu datang bosnya, dia kan memberi sambutan, saudara. Yang tadi bersama saya Tuhan Yesus baik. Tiba-tiba karena bosnya tidak seiman, dia bilang begini, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Loh, berubah, saudara. Kadang-kadang kan kita menjuluki Tuhan yang di atas. Kita berterima kasih kepada yang di atas. Oh, pos yang di atas. Atau di dalam namamu. Jelas sebut namanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Saya beberapa hari terakhir itu beberapa kali bolak-balik di jasa ya. Dia di jasa itu tantangan pendeta khotbah itu apa saudara? Orang berisik. Karena kalau ada yang meninggal itu kan reuni. Temannya yang meninggal ini kumpul, yang lama ndak ketemu, ceplas-ceples, cipika-cipiki ngobrol, ya opor Betul ya? Apalagi yang meninggal senior. Kenalin anakku, putuku, wah. Belum lagi mau soto, mau rawon, kan sekarang begitu. Berisik. Saya tidak mau sia-sia ketika ada, karena menurut saya, semua yang datang di ruangan itu adalah terdakwa yang tidak bisa protes ketika saya pegang mic, betul enggak? Kesempatan memberitakan Yesus Kristus dari Nazaret itu saya sadar betul. Dan biasanya saya waktu ngomong, saya minta semua tenang, minta waktunya tidak lama saya akan menyampaikan firman Tuhan. Di sana yang enggak ikut itu biasanya kan berisik ya. Saya naikkan volume suara saya. Saya minta tenang semuanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Masih ada yang berisik-berisik. Saya naikin lagi. Yang di belakang, apa bisa mendengar suara saya? Boleh saya minta tenang? Begitu saudara suara saya. Lalu selalu paten kata-kata pembukaan saya kalau di tempat seperti itu. Apakah saudara percaya kita semua yang ada di tempat ini satu waktu pasti akan mati? Biasanya langsung fokus loh. Bisa keselak lagi makan soto. Kematian itu bukan sebuah kemungkinan bagi saudara semuanya, termasuk saya. Tapi adalah sebuah kepastian, artinya saudara pasti akan, biasanya langsung, yang racik soto rawon itu biasanya langsung tenang. Baru saya masuk, setelah saudara mati, kemana saudara pergi? Khotbahnya kan bukan buat yang meninggal kan? Betul, buat siapa? Buat yang hidup. Khotbah kematian. Jangan mengulang-ulang nostalgia masa lalu. Sampaikan Yesus Kristus Tuhan, jalan kehidupan itu, jalan keselamatan itu. Dan selalu saya katakan, kalau malam ini engkau punya kesempatan dengar nama Yesus, kau punya kesempatan diselamatkan. Kau yang belum buka hati terima Yesus, buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan. Itu kan poinnya sebenarnya, betul enggak? Petrus ngomong, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Yang lumpuh berdebar-debar, apa ya, ternyata, apa saudara? Yesus Kristus orang Nazaret. Waktu nama itu disebut, masalah selesai, saudara sebenarnya. Waktu nama itu disebut, saudara dipulihkan. Saudara dikuatkan. Sesuatu yang ilahi itu berprogres dalam hidupmu. Saya menyebut nama itu setiap hari karena saya perlu nama itu setiap hari. Menguatkan hidup saya dan saya tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya dan keluarga saya. Karena nama Yesus Kristus orang Nazaret tidak terbatas. Amin. Dan yang terakhir Petrus ngomong apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Iman harus dieksekusi dengan tindakan. Yang mengerti katakan amin. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah saudara cuma amin, amin, amin. Tidak melaku, tidak bertindak. Nothing, tidak ada yang terjadi. Melangkah, saudara. Melangkah. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita percaya Tuhan sanggup, tetapi
fakta kenyataannya itu yang kemudian memagari kita untuk tidak bisa keluar. Kita merasa nyaman dengan kenyataan itu, dengan fakta itu, dan iman itu rasanya tidak mungkin dan seterusnya. Maka oke, amin, Tuhan sanggup. Tapi kenyataannya kita tidak pernah ada tindakan iman. Saudara, kalau percaya hujan akan turun, maka bawalah payung walaupun panas terik. Betul? Harus ada tindakan. Harus ada tindakan. Tidak bisa ketika kita percaya tapi kita tidak bertindak. Harus ada tindakan. Saya melihat di tempat saya melayani ada begitu banyak kesembuhan ya terjadi. Kanker, sudah 2 kasus kanker yang sembuh. Dan yang lainnya. Karena apa? Saya melihat tindakan iman. Memang harus bertindak. Di gereja percaya sampai rumah opoiso tidak berjalan, saudara. Dan si lumpuh ini, waktu Petrus bilang, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu dengan kuasa otoritas, dia rilis demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Si lumpuh ini udah lupa, apakah berlian, apakah roti, karena bukan emas dan perak, dia berdiri dan berjalan. Gereja Tuhan diperlengkapi begitu hebat oleh Tuhan. Saudara diperlengkapi begitu hebat untuk melihat apa buah dari iman bahwa Yesus itu hidup. Kuasanya relate hari ini ada dan bekerja dalam hidup kita. Amin. Dan kemudian kalau saudara baca secara keseluruhan Kisah Para Rasul 6, si lumpuh pengemis ini dibawa masuk, pasti sudah ganti baju. Dan dia di dalam bait Allah itu, ya, menjadi kesaksian. Itu bicara tentang pemulihan dari Tuhan. Itu bukan hanya sekedar apa yang kita perlukan. Makanya kadang-kadang ketika saudara minta sesuatu, saudara tidak menerima itu. Karena Tuhan akan memberi kepada yang sesungguhnya yang saudara perlukan itu apa. Betul ya? Tuhan kadang-kadang tidak kasih roti sama kita. Karena Tuhan bilang, kayaknya kamu butuh oven. Supaya kamu bisa bikin roti. Nah, iya toh? Yang percaya katakan amin. Kita minta nasi pecel sama Tuhan tiap hari. Tuhan bilang, kayaknya kamu perlu rombong, buka. Jualan pecel, tiap hari makan pecel sampai bosan. Iya toh? Pengemis ini cuma minta makan hari itu. Yang Tuhan kasih. Bukan makan hari itu, besok 1 minggu, tidak. Yang Tuhan kasih kesembuhan. Yang Tuhan kasih kehidupan kekal. Yang Tuhan kasih lebih dari yang dia minta. Yesus Kristus orang Nazaret sanggup melakukannya dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. 2026 tantangannya banyak. Betul ya? Emas aja segitu harganya. Saya bercanda, waduh Mas Walden ini 85 kilo sekarang ya. Kalau 1 gramnya segitu itu berapa ya? Kebutuhan dan seterusnya banyak. Tetapi sumbernya ada di dalammu. Apapun yang kau perlukan, aku mempunyai sumbernya. Apa yang kupunyai, kuberikan. Yesus Kristus orang Nazaret. Bertindaklah dengan iman setelah engkau percaya, maka hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dari satu mujizat kepada mujizat berikutnya, tidak akan goyah, tidak akan jatuh sampai tergeletak, terus berbuah bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Jangan mengecilkan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Percayalah, mungkin emas dan perak tidak ada padamu, tetapi sesungguhnya yang ada padamu itu lebih tinggi nilainya dari emas dan perak itu. Dan itu engkau punyai, engkau bisa memberinya, membagikannya. Dan orang yang menerimanya, mereka menerima lebih daripada sekedar emas dan perak. Karena mereka akan menerima kehidupan kekal. Jaminan keselamatan. Kirabarabarabas syatakayalabarabarabbas satakarara. Syarabalabalabarabbas sikatakaraba. Dan biar api Roh Kudus itu mengobarkan hatimu. Engkau bangkit kembali.
seperti gereja mula-mula berkobar-kobar memberitakan Yesus yang diberitakan. Karena ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki sumber dari apapun yang engkau perlukan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaran-Mu, kebenaran itu bagianku, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang, Yesus Tuhan, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari lebih lagi yang percaya, angkat tangan-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu. Oh, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau segalanya, Engkau sumber hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, syarabala-bala-bala-bala. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Shikarabala-bala-bala-bala-bala. Haleluya, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memulihkan hidup kita. Tuhan sedang memulihkan pikiran kita, hati kita. Oh, ya mayana mayana namu, siapa para mayana. Mari buka hatimu, terima firman Tuhan dengan lembut yang akan mengubah segalanya dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah bergantung kepada siapapun, karena hidupmu bergantung kepada Tuhan Yesus. Dia sumber segala yang engkau perlukan. Syarabalabasananamu, how great is our God. Kami nyanyikan Engkau besar, Kau dahsyat dalam hidup kami.
lebih dari segalanya. And all we see how great. Nyanyikan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau telah menyadarkan kami adalah yang terlebih besar, terlebih mulia adalah memiliki Yesus Tuhan. Kami membuka hati kami ketika kami belum benar-benar percaya kepada Engkau. Tuhan, saat pagi hari ini kami membuka hati kami dan mempersilahkan Engkau masuk dan duduk di dalam kursi di hati kami, bertahta dalam kehidupan kami. Kami menerimamu sebagai juru selamat yang hidup, yang mengubahkan kami, memulihkan kami, memberkati kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan bersama, amin. Silakan duduk sebentar, saya akan memberi pengumuman ya.